Shalom, renungan hari ini berjudul Ketika Bumi Berguncang dan Hati Bertanya. Pagi itu notifikasi masuk tanpa henti. Gempa terasa di beberapa kota. Ratusan rumah rusak, ribuan warga mengungsi. Di layar ponsel, angka-angka bergerak cepat tentang berita korban-korban. Namun di balik angka itu ada keluarga yang kehilangan rumahnya. Ada anak-anak yang tidur tanpa kepastian. Ada orang tua yang memandangi puing-puing kenangan hidupnya yang hancur. Dan memang ada puluhan bencana terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ratusan ribu orang terdampak oleh karena bencana itu. Alam seolah-olah mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini rapuh. Dan ketika bumi berguncang, hati kita pun juga ikut berguncang. Mazmur 46 ayat 2 sampai yang ketiga berkata demikian. Sebab itu aku tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Namun, jujur saja, kita tetap takut. Kita bertanya di dalam diam. Mengapa penderitaan ini ada? Mengapa hidup terasa tidak aman? Mengapa masa depan terasa rapuh? Dan tanpa sadar, saudara, bencana membuka sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kerusakan-kerusakan bangunan. Bencana-bencana itu menyingkapkan ketidakamanan hati manusia. Kita menyadari bahwa banyak hal yang kita andalkan ternyata nggak kokoh, ternyata rapuh. Entah itu keamanan finansial, entah itu rencana masa depan, entah itu rumah impian, entah itu stabilitas hidup. Semua itu dapat runtuh dalam sekejap. Dan di titik inilah berhala hati itu tersingkap. Kita menyebutnya keamanan, tetapi sebenarnya kita menaruh keselamatan pada hal yang bisa hilang. Bayangkan bahwa kita mencari rasa aman dari stabilitas dunia, bukan dari Allah. Sebagian orang merespon penderitaan dengan mencoba untuk mengontrol hidup lebih ketat, bekerja lebih keras, merencanakan segalanya dengan lebih baik, memastikan masa depan aman dengan investasi, dengan asuransi, dengan apapun itu. Tapi sebagian orang justru memilih untuk melarikan diri, menutup mata, mencari hiburan sepuas-puasnya, hidup tanpa arah karena merasa semuanya sia-sia. Tidak ada yang bisa dilakukan dan semuanya sia-sia. Dua respons ini tampak berbeda satu sama lain. Tetapi keduanya menjauh dari Injil. Yang satu mencoba untuk menyelamatkan diri melalui kendalinya. Sementara yang lain menyerah dan hidup tanpa harapan. Namun Injil berbicara dengan lembut di tengah puing-puing dunia. Dunia ini memang telah jatuh dalam dosa. Penderitaan adalah bagian dari realitas dunia yang rusak. Tapi penderitaan ini bukan akhir cerita. Allah tidak jauh dari dunia yang terluka. Kenapa? Karena Yesus datang ke dunia yang rapuh. Ia berjalan di tengah orang-orang yang berduka. Ia menyentuh yang kehilangan. Ia mengalami kehilangan, ketidakadilan, dan kegelapan. Ia menangis bersama yang berduka cita. Di salib, Kristus memasuki penderitaan manusia yang terdalam. Ia mengalami kehilangan, ketidakadilan, dan kegelapan. Ia memikul dosa dunia yang rusak ini. Dan melalui kebangkitannya, ia menyatakan bahwa kehancuran bukanlah kata terakhir. Bencana mungkin meruntuhkan bangunan, namun Injil memberikan pengharapan yang tidak tergoncangkan. Bagi mereka yang kehilangan rumah, Tuhan tetap menjadi tempat perlindungan. Bagi yang kehilangan rasa aman,
Kristus menjadi batu karang. Bagi dunia yang rapuh, Injil memberi harapan yang tidak akan runtuh. Pemazmur berkata, Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Dan kita melihat keindahan Injil di sini, bahwa ketika segala sesuatu yang kita pegang runtuh, kita menemukan bahwa ternyata kita dipegang oleh Allah yang kekal. Karena itu, renungan ini mengundang kita untuk bertanya, apakah rasa aman saudara bertumpu pada sesuatu yang bisa runtuh? Apakah kita lebih percaya pada kendali diri daripada pemeliharaan Tuhan? Apakah kita sedang mencari pelarian daripada pengharapan yang sejati? Sekaranglah waktunya untuk kita bertobat, melepaskan diri dari ilusi kontrol. Sekaranglah waktunya kita bertobat, meninggalkan berhala keamanan palsu. Sekaranglah waktunya kita bertobat untuk kembali kepada Allah, satu-satunya perlindungan sejati. Saat ini adalah saat untuk kita percaya. Percaya bahwa di tengah dunia yang rapuh kita tidak sendirian. Kristus hadir, Kristus memelihara, Kristus memulihkan. Dan suatu hari nanti Ia akan memperbarui seluruh ciptaan. Dan sampai hari ini, gereja dipanggil untuk menjadi tangan kasih-Nya ya. Untuk hadir, untuk menolong, untuk menghibur, dan untuk membawa pengharapan. Karena di dunia yang terguncang ini, Injil tetap teguh. Dan di dalam Kristus, harapan tidak akan pernah runtuh. Tuhan memberkati.